Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Kalau kita perhatikan di ayat ini setidaknya kita menemukan 3 kalimat yang sempurna. Pertama adalah am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tentunya ini adalah jumlah fi'liyah, yakni jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il, dalam hal ini adalah kuntum. Yang kedua yakni qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan. Ini sekali lagi jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, dalam hal ini adalah qalu. Sedangkan yang ketiga adalah wa nahnu lahu muslimun, merupakan jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, dalam hal ini adalah isim domir nahnu. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama. Am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Baiklah, kita mulai dari am. Am ini diterjemahkan ataukah atau adakah. Kita paham am ini adalah merupakan huruf atof dan dia memiliki makna sebagai bal. Bal yang kita tahu bal bisa menunjukkan dua hal, yakni idrob, memindahkan hukum dari sesuatu kepada yang lain, dan istidrok, susulan untuk membenarkan salah anggapan. Untuk idrob dengan syarat harus didahului kalimat positif, dan istidrok dengan syarat harus didahului oleh kalimat negatif. Untuk ayat ini, am yang memiliki makna bal ini, dia menunjukkan idrob, memindahkan hukum dari sesuatu kepada yang lain. Karena sebelumnya di ayat 132 sudah kita sampaikan bahwa ayatnya berbunyi wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya di ayat 132 yang menjadi pokok pembicaraan adalah ketika Ibrahim berkata kepada anak-anaknya. Sedangkan di ayat 133 ini diawali dengan am, menunjukkan bahwa makna bal, dan ini adalah idrob untuk menunjukkan bahwa ini untuk memfokuskan atau mengalihkan pembicaraan atau memindahkan hukum dari sesuatu kepada yang lain. Dalam hal ini adalah pembicaraan antara Yakub kepada anak-anaknya. Berikutnya adalah kuntum. Kuntum artinya kamu telah ada. Kita paham kuntum ini merupakan kana fi'il madhi nakis yang bertemu dengan dhamir rofa mutaharik. Dalam hal ini adalah antum, sehingga mabni alas sukun, mabni tetapnya atas sukun di sana. Sekali lagi, karena dia bertemu dengan dhamir rofa mutaharik. Sebagaimana kita pahami bersama, kuntum
Kana yang bertemu dengan isimnya kana dalam hal ini adalah antum merupakan fi'il madhi. Ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah kana yakunu kaunan, kainun makunun, kun la takun. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi maka akan ketahuan bagaimana terjadi terbentuknya kuntum, kana dan isimnya. Kana ini dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka kana kana kanu kanat kanata kunna, kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kuntunna, kuntu kunna. Jelas bahwa kana fil madhi bertemu dengan dhamir rafa mutaharik dalam hal ini adalah antum, maka dibaca kuntum. Berikutnya adalah syuhada'a. Syuhada'a artinya menyaksikan. Syuhada'a adalah khabarnya dari kana. Syuhada'a, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena tentu saja khabarnya kana dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Sehingga kita paham bahwa kuntum syuhada'a, kuntum kana dan isimnya, dan syuhada'a merupakan khabarnya kana. Kuntum syuhada'a, kamu menyaksikan. Berikutnya adalah id. Id ini diterjemahkan ketika. Id merupakan dzaraf zaman, kata keterangan waktu. Berikutnya adalah hadoro. Hadoro artinya telah datang. Hadoro merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang lampau atau telah berlalu. Mabni atas fathah, tetapnya atas fathah di bagian akhirnya. Karena kita paham bahwa fi'il madhi tentu masuk sebagai mabni atau tetap. Kalau kita perhatikan maka hadara yang merupakan fi'il madhi ini kita bisa mentasrifnya secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi kita bisa sampaikan hadara yahduru, hudhuran, hadirun, mahdurun, uhdur, la tahdur. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Hadara hadara hadaru, hadarat hadarata hadarna, hadarta hadartuma hadartum, hadarti hadartuma hadartunna, hadartu hadarna. Berikutnya adalah Yaquba. Yaquba tentu kita terjemahkan sebagai Nabi Yakub. Yaquba, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih muqaddam. Dia adalah objek yang kebetulan posisinya diletakkan di depan. Berikutnya adalah al-mautu. Al-mautu diterjemahkan kematian. Al-mautu kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena dia adalah fa'il. Memang posisinya terletak setelah maf'ul bih atau objek. Maka secara spesifik kita bisa mengatakan sebagai fa'il mu'akhkhar. Hadara Yaqubal mautu. Ketika Yakub kedatangan maut. Atau bisa juga kita menyampaikan hadara telah hadir Yaquba kepada Yakub al-mautu, yaitu siapakah yang datang adalah maut. Berikutnya adalah id. Id sebagaimana kita sudah bahas artinya ketika. Dia merupakan dzaraf kata keterangan waktu dan dia menjadi badal atau pengganti dari id yang awal yang sudah kita sampaikan. Berikutnya adalah qala. Qala artinya dia berkata. Qala kita paham sering kita bahas bahwa dia adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Dan qala ini karena mengandung huruf ilat maka dia masuk sebagai fi'il mu'tal. Ilatnya adalah alif di sana. Oleh karena itu qala diterjemahkan dia berkata. Qala fi'il madhi dari qala yaqulu qaulan qailun maqulun qul la taqul.
Baiklah, berikutnya adalah libanihi. Libanihi artinya kepada anak-anaknya. Li ini merupakan huruf jar, sedangkan bani isim yang majrur, tanda jarnya adalah dengan ya di sana, li'annahu sebab dia itu mulhaq jamak mudzakkar salim, sebagaimana yang sudah kita bahas di ayat 132 sebelumnya tentang mulhaq jamak mudzakkar salim, terutama sedang membicarakan bani. Sedangkan alha di situ merupakan mudhofun ilaih. Libanihi merupakan susunan jar majrur, dia syibhul jumlah, susunan jar majrur, tentu dia memiliki keterkaitan makna ta'aluk dengan qala, dengan fi'il qala. Penjelasan tentang ta'aluk sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Libanihi kepada anak-anaknya, berkata kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna, ma ta'buduna, apa yang kamu sembah. Ma di sini adalah isim istifham, adalah kata tanya, mabni ala sukun, tetapnya atas sukun, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena sebagai maf'ul bih muqaddam, dia sebagai objek yang kita kedepankan. Sedangkan ta'buduna merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Ta'buduna ini marfu, tanda rofaknya adalah thubutun nun. Kenapa dia marfu? Karena dia sepi tajarud dari amil jazm maupun amil nasab. Sekali lagi, marfu, tanda rofaknya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun di sana, sedangkan waw itu menunjukkan sebagai fa'il atau pelakunya yang menunjukkan jamak. Berikutnya adalah mim ba'di. Mim ba'di artinya dari setelahku atau sepeninggalku. Ba'di adalah isim yang majrur karena dia diawali dengan min yang merupakan huruf jar. Jadi ba'di isim majrur bil kasroh, dia isim yang majrur dengan kasroh muqaddarah, kasroh yang diperkirakan ala ma qabala ya, atas apa ya yang merupakan ya mutakallim, ya yang menunjukkan aku, sehingga ya fi mahalli jar, mahalnya adalah jar sebagai idhofah. Dan tentu saja mim ba'di merupakan susunan jar majrur, minnya huruf zaidah atau tambahan huruf. Ini susunan jar majrur ini tentu saja ta'aluk, memiliki keterkaitan makna dengan fi'il yang sudah kita bahas, yakni ta'buduna. Qala libanihi ma ta'buduna mim ba'di. Qala merupakan fi'il madhi yang memiliki kekhususan di mana ketika ada qala maka ada maqul qaul, isi dari perkataannya, yakni ma ta'buduna mim ba'di. Dia seperti maf'ul bih atau objek karena posisinya sebagai maqul qaul, isi dari perkataannya. Jumlah yang kedua adalah qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidaun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Qalu artinya mereka menjawab, fi'il madhi kata kerja lampau, mabni atas dhammah, tetapnya atas dhammah karena bertemu dengan wawu jamaah yang berposisi sebagai fa'il atau pelakunya. Mereka menjawab. Lalu kita perhatikan, tentu qalu merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau,
yang bertemu dengan wawu jamaah sebagai fa'ilnya. Sehingga ketika kita mentasrif dari qala yaqulu qaulan, qailun maqulun, qul la taqul, maka dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, qala qala qalu qalat qalata, qulna qulta qultuma qultum, qulti qultuma qultunna, qultu qulna. Terlihat di situ qalu merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya adalah hum atau mereka. Berikutnya adalah na'budu. Na'budu diterjemahkan kami akan menyembah. Na'budu merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Tandanya, salah satu tanda fi'il adalah diawali dengan huruf mudhari'ah dan terlihat di situ ada na sebagai huruf mudhari'ah menunjukkan dia fi'il atau pelaku. Tentu karena dia tajarrud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Marfu, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya sehingga dibaca na'budu. Kalau kita ingat juga na'budu yang merupakan fi'il mudhari bisa kita tasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya adalah abada ya'budu ibadatan, abidun ma'budun, u'bud la ta'bud. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu na'budu, di situ maka kita bisa sampaikan ya'budu ya'budani ya'buduna, ta'budu ta'budani ya'budna, ta'budu ta'budani ta'buduna, ta'budina ta'budani ta'budna, a'budu na'budu. Terlihat di situ na'budu fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya adalah nahnu. Berikutnya adalah ilahaka. Ilahaka artinya Tuhanmu. Ini merupakan maf'ul bih atau objek, sehingga kenapa harokat akhirnya dari ilaha itu adalah fathah karena maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Tanda nasabnya untuk isim yang mufrad adalah harokat fathah di bagian akhirnya, dan ilaha merupakan mudhof, sedangkan al-ka di situ yang merupakan isim dhamir merupakan mudhofun ilaih. Tetapi kita ingat bahwa isim dhamir merupakan isim yang mabni sehingga tanda jernya tidak terlihat di sana. Berikutnya adalah wa ilaha. Wa ilaha dan Tuhan. Wa ini merupakan wawu atof yang menghubungkan ilaha ma'tuf. Ma'tuf alaihnya adalah ilahaka. Sehingga kenapa kemudian harokat akhirnya ilaha adalah fathah, karena dia tentu saja tabi mengikuti dengan ma'tuf alaihnya ilahaka yang mansub karena sebagai maf'ul bih. Wa ilaha dan Tuhan. Abaika nenek moyangmu atau bapak-bapakmu. Abaika ini merupakan mudhofun ilaih dari wa ilaha abaika, sehingga kenapa abai rokat akhirnya adalah kasroh karena dia sebagai mudhofun ilaih, sedangkan al-kaf di situ juga sebagai mudhofun ilaih. Di saat yang sama abai merupakan mudhofun ilaih, tetapi di sisi yang lain abai menjadi mudhof terhadap al-kaf di sana yang menjadi mudhofun ilaih. Frasenya bertumpuk. Ibrahim artinya Nabi Ibrahim. Ibrahim merupakan badal atau pengganti dari abaika. Tentu saja abaika yang majrur menjadikan Ibrahim
juga menjadi isim yang majrur. Tanda jernya adalah dengan fathah niabatan anil kasroti li'annahu mamnu minas sorf. Kenapa kemudian isim yang majrur dalam hal ini Ibrahima tetapi harokat akhirnya adalah fathah? Karena Ibrahima merupakan jenis isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, yang ketika pada posisi majrur tanda jernya adalah fathah di bagian akhirnya karena dia ajam, bukan dari bahasa atau kalimat Arab. Wa Ismaila wa Ishaqa, dan Ismail dan Ishak ini merupakan maktufan, dua maktuf atas Ibrahim. Jadi dia tabi, dia ngikut kepada Ibrahim yang masuk sebagai isim yang majrur, tetapi karena Ismaila dan Ishaq juga merupakan isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin karena ajam atau kalimat yang bukan dari bahasa Arab, maka tanda jernya adalah dengan fathah. Wa Ismaila wa Ishaq, dan Ismail dan Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Ilahan, ilahan yaitu Tuhan. Ilahan merupakan badal atau pengganti dari ilaha abaika. Karena ilaha abaika merupakan maf'ul bih atau objek, maka tentu saja merupakan mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Ilahan yaitu Tuhan, tapi mengikuti dari ilaha abaika. Wahidan, wahidan artinya yang maha esa. Wahidan merupakan sifat dari ilaha. Jadi sifatnya Tuhan adalah yang maha esa, sehingga ketika ilahan harokat akhirnya adalah fathah, maka wahidan yang merupakan sifat atau naatnya, maka harokat akhirnya juga fathah, dibaca wahidan. Untuk jumlah yang berikutnya, yang terakhir adalah jumlah ismiyah, yakni jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata kerja. Berbunyi wa nahnu lahu muslimun, kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kita memulainya dari wa nahnu. Wa di sini adalah wawu haliyah. Wawu yang menunjukkan bahwa kalimat setelahnya adalah kalimat hal yang menunjukkan sebuah keadaan. Sedangkan nahnu merupakan isim dhamir munfasil. Dia adalah isim dhamir atau kata ganti yang diterjemahkan kami. Dia ma'rifat, berada di awal kalimat, maka dia disebut sebagai mubtada atau awalan, karena kita paham bahwa kalimat inti dari jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Lahu, lahu artinya kepadanya. Lahu merupakan syibhul jumlah. Dia susunan jar majrur terdiri dari li dan alha yang kemudian menyesuaikan kita baca menjadi lahu. Li tentu saja huruf jar, sedangkan alha merupakan isim yang majrur. Tetapi kita paham bahwa isim domir adalah isim yang mabni atau tetap, sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Lahu susunan jar majrur, tentu dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan muslimuna. Muslimuna artinya orang yang tunduk patuh. Muslimuna merupakan khobar atau mutimul jumlah atau penjelas, karena kita sampaikan nahnu sebagai mubtada, maka muslimun merupakan khobarnya dari nahnu tersebut. Muslimun dia marfu, tanda rofaknya adalah wawu di sana karena dia jamak mudzakkar salim,
dan jumlah dari nahnu lahu muslimun merupakan jumlah haliyah. Baiklah, secara ringkas bisa kita sampaikan bahwa am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun. Kami hanya tunduk patuh kepadanya. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.